memiliki hati sebagai hamba, maka engkau akan taat pada kemauan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah spiritual yang benar di hadapan Tuhan. Kita tidak bicara lagi pada denominasi gereja, doktrin-doktrin, bapak pendiri gereja, dan lain sebagainya. Saya pikir kita semua pasti bisa untuk memiliki hati sebagai hamba. Itulah jalan menuju pada kemerdekaan yang sesungguhnya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Masih mengalun dengan lembut, dengan nada penyembahan. Tuhan Yesus, ampuni sekiranya selama ini dalam kehidupan kami masih mengejar bentuk-bentuk keduniaan, egoisme pada diri kami sendiri, sehingga kami mengejar penghormatan dari sesama kami manusia. Kami mungkin ingin dikenal oleh banyak orang, tapi menjadi sia-sia kalau Tuhan Yesus tidak pernah mengenal kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau berkata, kami perlu untuk bisa dikenal oleh Tuhan Yesus. Caranya tadi saya katakan paling sederhana, milikilah hati sebagai hamba. Saya percaya setiap kita mampu, setiap kita bisa, dan setiap kita pasti akan dikenal Tuhan. Sehingga kita akan masuk dalam 3 episode kehidupan kita. 70 tahun bersama Roh Kudus, 1000 tahun bersama Tuhan Yesus, dan kekal selamanya bersama Allah Bapa. Sehingga kami akan merasakan hidup dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Tidak hanya bangsa dan negara saja ini yang merdeka, tapi kita juga harus merdeka dari segala bentuk dosa kita. Hari ini sebagai hamba Tuhan di tempat ini, saya berdoa mengurapi setiap yang hadir di tempat ini, agar setiap kita bisa memiliki hati sebagai hamba. Terima kasih Tuhan Yesus. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir, dan hamba percaya Engkau berada di tengah-tengah. Siapapun yang mau buka pintu hati hari ini, Tuhan akan masuk. Tuhan akan tinggal bersama-sama, berdoa penuh dalam diri kita, sehingga kita menjadi manusia spiritual yang sesungguhnya. Saudara Leonardo da Vinci membuat lukisan las Sabana berjamuan kudus. Tapi ada seorang yang bernama Holman Hunt. Dia membuat satu lukisan Yesus membentuk pintu. Lukisannya begitu sempurna, tapi ada satu orang yang mengkritik, yang berkata lukisan Bapak nggak sempurna karena di pintu itu tidak ada gagang pintunya. Kemudian Holman Hunt berkata, memang saya tidak melukis gagang pintu, karena yang saya maksud bukan pintu rumah, tapi adalah pintu hati yang hanya bisa dibuka dari dalam. Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Pertanyaannya, maukah saudara buka pintu hati sebagai hamba? Untuk memiliki hati sebagai hamba, untuk menjadi manusia spiritual yang sesungguhnya, mengalami hidup dalam kemerdekaan yang sebenarnya. Hari ini Tuhan Yesus ada di sini. Dia siap melakukanmu. Dia siap memerdekakan. Hari ini jawabannya ada di tangan saudara. Maukah saudara buka pintu hati? Biar hidup kita menyenangkan Tuhan.
Kalau kita menyenangkan Tuhan, apa yang menjadi keinginan, kebutuhan kita, nggak perlu kita bilang sama Tuhan, pasti Tuhan cukupi semua. Karena Dia Maha tahu, Maha mengenal setiap pribadi kita, apa yang ada di dalam diri kita, Tuhan tahu. Tapi bagaimana? Bukan dengan minta Tuhan nggak jawab, tapi tanpa minta Tuhan jawab semuanya. Hari ini hidup dalam spiritual yang sesungguhnya, saya percaya saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya dalam diri. Buka pintu hatimu lebar-lebar hari ini. Siapa yang membuka pintu hatinya boleh angkat tangannya ke atas. Tuhan Yesus ada di tempat itu. Tuhan Yesus lihat tangan-tangan yang terangkat di tempat ini. Inilah setiap kami, Tuhan Yesus. Mengenali isi hati kami, apa yang menjadi kerinduan hati kami. Saat ini kami mau menjadi hamba yang benar di hadapan Tuhan. Kami mau menjadi manusia yang memiliki spiritual yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus mengenal semuanya. Hamba mau menyerahkan dari belakang, tengah, sampai ke depan setiap tangan-tangan yang terangkat. Hari ini ada lawatan Tuhan Yesus. Hari ini ada urapan dari Roh Kudus yang turun memenuhi setiap kehidupanmu, sehingga anak cucumu diberkati Tuhan. Aspek hidupmu, pelayananmu, pekerjaanmu, jabatanmu diberkati Tuhan secara luar biasa. Kuncinya satu, miliki hati sebagai hamba. Dalam nama Tuhan Yesus, saya kasih satu teduh sejenak. Hari ini, tadi saya yang bilang, saudara tinggal mengikuti kata-kata saya saja. Katakan sama Tuhan Yesus. Katakan sama Tuhan Yesus. Saya kasih saat teduh sejenak. Haleluya. Tuhan tidak pernah mengecewakan siapapun yang berharap kepadanya. Tuhan tidak menuntut kami setengah-setengah. Tuhan akan menuntut kami sampai pada akhir. Jadi Tuhan, hidup kami naik bukan turun. Hidup kami jadi kepala dan bukan ekor. Kami Tuhan ciptakan jadi anak-anak-Mu, yaitu umat-umat pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berdoa untuk persekutuan doa di tempat ini. Persekutuan doa di Rawa Family. Biar mesbah-Mu senantiasa mengalirkan dupa yang harum dari tempat ini. Siapapun yang berada di tempat ini akan mengalami sukacita yang luar biasa, merasakan damai sejahtera, merasakan kasih dari Tuhan menaungi. Tutup bungkus tempat ini seluruhnya atas
bawah, depan, belakang, kiri, kanan, dengan tembok api kemuliaan. Malaikatmu berjaga-jaga di sekitarnya. Tetap fokus dengan kuasa darah kudus. Berdoa buat Pak Birawa, Ibu, anak-anaknya, semuanya, biar kesehatan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Biar keberhasilan, kesuksesan menjadi nyata di dalam kehidupan mereka. Biar pergumulan apapun yang sedang digumulinya, Tuhan Yesus sumber segala jawaban. Yang terbaik dari Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya, buat seluruh keluarganya, keluarga besarnya. Tuhan Yesus tetap campur tangan di dalam kehidupan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan ini. Sekali lagi, biar hidup kami hidup dalam spiritual yang benar, tidak lagi mencari keduniawian dalam hidup kami, karena tidak pernah kekal, tapi bagian yang kekal menjadi tujuan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, kalau nggak keberatan boleh bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dari awal. Sekali lagi, utang membawa, biar mengingatkan kita, menjadi proklamasi iman kita, bahwa mata kita tidak tertuju lagi pada bentuk keduniawian. Kita percaya